Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya pada pembelajaran IML dan Internasi Motor Listrik. Oke, pada pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara memprogram atau menyenting timer dan counter. Pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai pemrograman menggunakan ladder diagram menggunakan JellyoSoft. Itu memprogram memori sama output ya. Nah, sekarang kita akan belajar timer dan counter. Oke, langsung saja. Untuk timer, saya contohkan ya. Kita ambil I1, kemudian timer. Kita ambil timer di sini untuk filenya. Oke. Terus kita ambil kontak bantu dari timer untuk indikatornya nanti efek di outputnya gimana ya. Nah, seperti ini. Kita setting dulu ya, ini timernya cara nyetingnya ini klik 2 kali pada kontaknya, maksudnya coilnya klik 2 kali. Kemudian ini yang sering digunakan yaitu tipe yang ini function A. Ketika teman-teman mau memperdalam lagi bisa mencoba-coba sendiri ini, tapi yang paling sering digunakan yaitu ini function A, yang tipe function A ini. Ini cara nyetingnya. Tinggal misal setting 2 detik ya, 2 detik. Dari gambar ini sudah bisa kita lihat cara kerja dari timer ini. Ketika timer ini mendapat sinyal naik atau mendapat inputan, selama mendapat inputan ini dia akan menghitung T-nya. Nah, T-nya ini apa? T-nya ini yang ini ya. Yang di setting ini misal 5 detik atau 2 detik atau 3 detik di sini. Jadi selama ini timernya terkena inputan, maka dia akan menghitung ini selama berapa detik baru akan hidup kontaknya. Ini TX itu nanti kontaknya yang ini. Oke, langsung saja ini kita setting misal 3 detik ya. 3 detik. Oke. Langsung kita lihat simulasi responnya bagaimana. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini menghitungnya. Ini 3S itu 3 second yang kita set tadi. Bisa dilihat di sini nanti. Oke, langsung saja. Ini saklarnya akan saya tekan selama. Nah, ini saklarnya nanti akan saya on kan ya. Kita tidak pakai pengunci dulu, kita on kan. Bentar, belum di run. Tekan dulu baru di on kan. Nah, ini akan menghitung. Nah, setelah 3 detik yang sesuai kita set, maka dia akan menghidupkan, ini kontaknya akan berubah, kemudian akan menghidupkan ini di 1. Itu prinsip kerja dari timer ya. Ini merupakan rangkaian timer untuk menunda hidupnya di 1 atau output. Kita coba rangkaian yang lainnya ya. Langsung kita stop dulu. Kita pindah ke ini. Oke. Misal kita menggunakan sistem timer ini itu tidak bisa mengunci sendiri ya. Karena prinsip timer. Jadi misal kita buat rangkaian seperti ini. Nah, ketika ini ditekan, ini kan hidup. Nah, ini tidak langsung hidup. Dia ini hidupnya sesuai waktu yang kita setting. Jadi ini ditekan tidak langsung hidup ya ini. Jadi tidak bisa menggunakan sistem pengunci seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan pengunci, yaitu kita pakai bantuan M atau memori ya. Pengunci dari memori, kemudian rangkaian seperti ini kita hubungkan ke timer. Langsung terhubung sini. Ini sama aja mau ngambil sini atau sini, sama aja karena ini satu jalur ya. Ini settingnya sama tadi 3 detik ya.
3 detik. Kemudian kontak ini misal untuk menghidupkan tadi Q1. Nah, seperti ini. Dan coba kita simulasi. Sekarang ini perkecil dulu lebih enak. Oke, bisa kita lihat ya. Ini setelah saya tekan 1 kali, maka dia akan menghidupkan M akan mengunci ini. Kemudian selama ini mengunci bakal ini juga ikut hidup. Nah, ini hidupnya selama 3 detik. Nanti ini akan berubah menjadi close. Nah, ini setelah close nanti akan menghidupkan ini. Kita coba lihat dulu. Klik dan lepas. Ini menghitung. Nah, dia akan hidup. Nah, itu prinsip dari timer ya. Ini merupakan prinsip timer delay atau menunda waktu hidup ini ya. Kalau untuk rangkaian timer untuk lamanya ini hidup. Nah, ini tinggal diganti NC saja. Nah, seperti ini. Maka dia akan ketika ini hidup, ketika ini ditekan ini kan hidup. Kemudian ini kan kunci, ini hidup. Nah, setelah ini hidup, ini kan udah hidup terlebih dahulu ya kalau kita run. Oh, bentar. Saya perbaiki dulu. Jadi semisal rangkaiannya seperti ini, kita run itu ini langsung hidup. Tapi kalau ketika kita ini pindahkan di sini, terus ini dapatkan sini. Nah, ini hidupnya ini ketika ini ditekan. Setelah ini ditekan, nanti ini akan hidup selama berapa detik yang kita setting di sini ya. Ini merupakan rangkaian untuk lamanya ini. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Oke. Bisa kita coba ya. Terima kasih. Nah, dia akan mati setelah 3 detik. Kalau rangkaiannya seperti yang ini tadi, ini ya. Nah, ini langsung hidup sebelum ini ditekan. Nah, seperti itu ya bedanya. Oke. Sekarang kita beralih ke counter. Nah, counter itu apa sih? Jadi counter itu merupakan pencacah atau penghitung ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini kita simulasikan ya. Ini counter sudah saya setting. Oh ya, cara settingnya sama timer itu klik 2 kali, kemudian ini di parameter, kemudian ini setting berapa kali ya. Nah, cara kerja counter sendiri seperti ini. Ketika ini saya tekan, nah dia akan menghitung. Ketika saya lepas, kemudian saya tekan lagi, dia akan menghitung lagi. Tapi selama saya ini walaupun terkena arus terus ya, dia tidak akan menghitung. Dia menghitungnya kalau ini 0 dulu baru, nah ini. Jadi hacknya ya yang dihitung. Seperti itu timer, seperti counter maksud saya. Jadi aplikasinya seperti di industri, misal industri pembuatan apa ya, seperti botol itu, misal botolnya dihitung mau dikemas dimasukkan kardus kan dihitung dulu, misal satu kardus isinya 10. Nah, setelah dihitung menggunakan program seperti ini, misal 10, nah nanti setelah 10 bakal menutup, semisal lengan robot akan menutup kardusnya ya, seperti itu untuk implementasi di industri. Oke, so kita coba rangkaian ya, rangkaian sederhana dari counter. Jadi ini untuk kontaknya. Nah, seperti ini. Kita langsung run simulasi. Ini saya tekan. Ini kan di setting 4. Nah, setelah ini
terkena input 4 kali, maka ini akan menutup kemudian menghidupkan T1. Nah, ini hitung 3, 4. Nah, akan hidup. Jadi itu fungsinya ketika ini menghitung, maka kontaknya akan berubah, kontak bantunya. Oke, kemudian tadi kan ya dihitung 4 kali ya. Nah, ini kan tidak bisa 0. Kalau programnya seperti ini kan ini tidak bisa 0 kembali. Nah, bagaimana cara menolakkannya itu di reset. Di reset itu dari reset counter. Nah, misal ini kan I1 udah dibuat untuk ini. Nah, untuk resetnya itu harus misal tombol lain ya, atau kontak bantu lain. Misal kita coba I2 ini, kita simulasi. Oke, kita cobain ya. Ini 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini itu ini masih 4. Ketika tombol I2 saya tekan, ini I2, maka harusnya ini menjadi 3 karena ini terhubung ke reset counter. Nah, ini 0 kembali. Nah, seperti itu ya untuk cara kerja timer, cara kerja counter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu mengenai timer dan counter. Untuk teman-teman yang akan menanyakan, mungkin bisa dilanjut melalui WhatsApp group atau melalui Japri juga boleh. Oke, langsung saja saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.